Nah, bingung kan telur-telur ini mau diapain? Tontonin terus ya. Semua jenis telur unggas ini pada prinsipnya memiliki struktur yang sama. Maka pada saat ini saya akan menjelaskan struktur telur-telur tersebut. Ada 6 bagian penting pada telur, di mana bagian-bagian penting ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu kerabang telur, selaput kerabang telur, putih telur, kuning telur, tali kuning telur, dan yang terakhir adalah sel benih. Bagian yang paling luar dan yang paling keras pada telur adalah kerabang telur. Kerabang tersusun atas kalsium karbonat. Kalsium ini memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber kalsium yang berfungsi sebagai pelindung mekanis terhadap embrio yang sedang berkembang. Dan fungsi lain dari kerabang yaitu sebagai penjaga isi telur atau penghalang masuknya mikroba. Rusaknya kerabang seperti retak atau berlubang akan menyebabkan mikroba mudah masuk ke dalam telur, sehingga telur menjadi busuk dan rusak. Bagian telur yang terletak sebelah bagian kerabang telur adalah selaput kerabang telur. Selaput ini terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu selaput kerabang dalam yang berhubungan dengan albumen dan selaput kerabang luar yang berhubungan dengan kerabang. Terdapat suatu rongga atau ruang yang disebut ruang udara atau rongga udara antara selaput dalam dan luar. Rongga udara ini terletak pada bagian ujung telur yang tumpul, yang berfungsi sebagai tempat persediaan oksigen bagi pernapasan embrio. Nah, kemudian putih telur. Putih telur terletak di antara kuning telur dan selaput telur. Putih telur terdiri dari putih telur kental dan encer. Protein terbesar pada telur terdapat pada putih telur ini loh guys. Putih telur berfungsi sebagai tempat utama penyimpanan makanan dan air dalam telur yang akan digunakan secara sempurna selama penetasan. Kuning telur. Bagian yang berbentuk bulat adalah kuning telur. Warnanya kuning hingga jingga dan terletak di tengah-tengah telur. Kuning telur terbungkus selaput tipis yang disebut membran vitelin. Pada kuning telur inilah sel benih betina atau biasa disebut germinal disk sekaligus sebagai tempat embrio berkembang. Nah, yang selanjutnya yaitu tali kuning telur. Bagian kuning telur yang berbentuk seperti anyaman tali yang membatasi antara putih dan kuning telur adalah tali kuning telur atau kalaja. Kalaja ini memiliki fungsi untuk mempertahankan kuning telur agar tetap berada pada tempatnya. Fungsi lainnya yaitu melindungi kuning telur selama perkembangan embrio. Dan yang terakhir adalah sel benih. Sel benih adalah bagian telur yang berbentuk seperti bintik putih. Sel ini terdapat pada kuning telur. Apabila sel ini dibuahi pada sel jantan, maka sel betina ini akan berkembang menjadi embrio. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan masing-masing telur. Yang pertama adalah telur ayam komersil. Telur ini memiliki warna kecoklatan, memiliki ukuran cangkang yang sedang, dan tekstur cangkang yang kasar. Selanjutnya adalah telur ayam kampung. Telur ini memiliki warna putih kekrim-keriman, memiliki ukuran cangkang yang sedang, dan memiliki tekstur cangkang yang identik halus. Selanjutnya telur itik. Telur itik memiliki warna cangkang yang putih, mempunyai ukuran cangkang yang paling besar, dan memiliki tekstur cangkang yang halus. Yang terakhir adalah telur puyuh. Telur puyuh memiliki warna yang bervariasi, memiliki ukuran cangkang yang paling kecil, dan tekstur cangkang yang kasar. Mengapa warna cangkang telur puyuh bervariasi? Dikarenakan adanya pigmen oporfirin dan biliverdin yang membuat warna cangkang pada telur puyuh jadi bervariasi. Menurut berat, telur ayam komersil memiliki berat 55-65 gram per butir. Sedangkan telur ayam kampung memiliki berat 45-57 gram per butir. Sedangkan telur itik memiliki berat 60-75 gram per butir. Dan yang terakhir adalah telur puyuh. Telur puyuh memiliki berat 10-15 gram per butirnya.
Dan untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang kandungan nutrisinya. Kandungan nutrisi pada telur itik yaitu 189 kalori energi, 13,10 gram protein, 14,30 gram lemak, dan 0,80 gram karbohidrat. Kandungan nutrisi pada telur ayam komersil yaitu 150 kalori energi, 12,5 gram protein, 1 gram karbohidrat, dan 10 gram lemak. Telur ayam kampung memiliki kandungan nutrisi 150 kalori energi, 13 gram protein, 10 gram lemak, dan 1,5 gram karbohidrat. Dan kandungan nutrisi telur puyuh adalah 168 kalori energi, 12,30 gram protein, 12,70 gram lemak, dan 1,20 gram karbohidrat. Oke guys, sampai sini dulu ya video kali ini. Tungguin video-video selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.